Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Oktariski. Saya dari kelas 2A, NPM saya 233510688. Di sini saya akan mengerjakan tugas tugas UAS terakhir, mata kuliah organisasi komputer. Baiklah, yang pertama kita ke konfigur multiprosesor. Di sini saya menggunakan SMP, number of prosesornya 1, Snoopy protokolnya Messi, kemudian oke. Kemudian ke main memory, word byte-nya 16, word by block 8, block in main memory-nya 16384, block size-nya 16 bit, kemudian oke. Kemudian ke case-nya case levelnya 1. Kemudian block in case-nya 256, case size-nya 4 KB, mapping-nya full asosiatif, replacement polisinya LRU, writing strateginya write back, kemudian oke. Nah, dan untuk hasilnya akan saya tampilkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Eh, apakah Apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya aksesia TV? Mengapa? Jawabannya adalah miss rate menurun dengan meningkatnya asosiatif. Hal ini karena dengan meningkatnya tingkat asosiatif, case dapat memuat blok memori yang lebih banyak dan lebih efektif dalam mencocokkan alamat memori yang diinginkan. Dengan demikian, kemungkinan blok yang tidak ditemukan dalam case berkurang, sehingga miss rate juga berkurang. Saya akan menjawab soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran case? Mengapa? Jawabannya adalah pengaruh tingkat asosiatif meningkat dengan meningkatnya ukuran case. Hal ini karena dalam meningkatnya ukuran case, jumlah blok yang dapat disimpan dalam case juga meningkat. Dengan demikian, tingkat asosiatif yang lebih tinggi dapat memungkinkan lebih banyak blok yang dapat disimpan dan dicocokkan. Kemudian, uh, nomor 3, kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah iya, secara umum, yang manakah yang merupakan langkah dengan lebih banyak manfaat dari direct ke two-way, two-way ke four-way, four-way ke eight-way, atau dari eight-way ke fully associative? Jawabannya adalah, kesimpulannya, peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem. Dengan meningkatnya asosiatif, case dapat memuat blok memori yang lebih banyak dan lebih efektif dalam mencocokkan alamat memori yang diinginkan. Dengan demikian, kemungkinan blok yang tidak ditemukan dalam case berkurang, sehingga kinerja sistem meningkat. Baiklah, kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu pertama kita konfigurasi lagi multiprosesornya. Uh, ininya 1, Snoopy protokolnya Messi, push attribution-nya random, terus kemudian kita tekan OK. Kemudian kita konfigurasi lagi main memorinya. Di sini kita buat di 16, word by blocknya 8, block in main memorinya 16384, block size-nya 16 byte, main memory size-nya 256 byte. Kemudian kita OK. Kemudian kita konfigurasi ke case, yaitu level case-nya 1, block in case-nya 256, case size-nya 4, mapping-nya full asosiatif, replacement polisinya LRU, buat strateginya baik, word baik, kemudian kita tekan OK. Dan untuk hasilnya akan saya tampilkan di selanjutnya.
Baiklah, selanjutnya soal nomor 2, yaitu yaitu bagaimana pengaruh replacement polisi terhadap misread untuk setiap ukuran blok. Jelaskan. Replacement polisi mempengaruhi misread dengan cara bagaimana mereka memilih entry yang akan diganti ketika case sudah penuh. Dan ada permintaan baru yang datang. Setiap kebijakan dimiliki strategi unik untuk memilih entry yang akan digantikan. Dan ini berdampak pada seberapa sering data yang diminta tidak ditemukan dalam case. LRU. LRU kebijakan ini memiliki entry yang paling lama, tidak diakses untuk digantikan. Ini berarti bahwa jika sesuatu entry telah lama tidak diakses, maka kemungkinan besar akan digantikan. Misread dengan LRU dapat menjadi rendah jika pola akses data mirip dengan pola temporal, di mana data yang baru saja diakses kemungkinan besar akan diakses kembali dalam waktu dekat. Namun, jika tidak ada pola temporal yang jelas, misread juga bisa menjadi tinggi karena entry yang baru-baru ini digunakan kemungkinan yang digunakan mungkin tetap ada di dalam case. Sementara entry yang lama tidak diakses tapi tetap tinggal dalam case. FIFO. FIFO adalah kebijakan ini menggantikan entry yang paling awal dimasukkan ke dalam case. Ini berarti bahwa jika case sudah penuh, entry yang pertama dimasukkan dan digantikan terlebih dahulu. Misread dengan FIFO dapat bervariasi tergantung pada pola akses data. Jika pola akses cenderung mengakses data yang dimasukkan, misread bisa rendah. Tetapi jika pola akses berhubungan dengan urutan data ke dalam case, misread juga bisa tinggi. LFU. Kebijakan ini memiliki entry yang paling jarang diakses untuk digantikan. Ini berarti bahwa jika satu entry yang jarang diakses, maka kemungkinan besar akan digantikan. Misread dengan LFU bisa menjadi rendah jika pola akses data berkaitan dengan frekuensi penggunaan, namun ini bisa menjadi kurang efektif jika pola akses data tidak memungkinkan identifikasi entry yang jarang digunakan secara akurat. Baiklah, eh, baiklah, berikutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu secara umum manakah replacement polisi dengan misread terbaik dan mana yang paling buruk? Jawabannya adalah secara umum, replacement polisi dengan misread terbaik adalah LRU. LRU menghapus konten yang paling lawas dipakai agar konten baru dapat disimpan. Dengan demikian, konten yang baru-baru ini dipakai terhindar dari penghapusan. LRU menunjukkan penurunan misread yang signifikan karena konten yang paling sering digunakan tetap disimpan di dalam cache, sehingga akses ke main memori utama juga akan semakin jarang. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Analisislah apakah setiap trace file mempengaruhi kinerja dari masing-masing replacement polisi. Apakah manfaat kinerja seluruh replacement polisi terjadi untuk semua tolak ukur atau bergantung pada file trace-nya? Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 4. Setiap trace file dapat mempengaruhi kinerja dari masing-masing replacement polisi. Karena pola akses data yang terdapat dalam file tersebut dapat berbeda. Kebijakan pergantian case didasarkan pada asumsi pola akses data tertentu, seperti temporalitas LRU, frekuensi penggunaan LFU, atau acak random replacement. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.